Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Bu Yunita. Oke Pak, selamat pagi. Oke. Sambil nunggu yang lain ini ya. Hostnya siapa? Selamat pagi, Pak. Ini nanti ada, nah itu Pak. Selamat pagi, Dimas. Iya, tesnya saya, Pak, untuk saat ini. Oh iya. Anda sekarang Presiden BEM kan? Enggak, Pak. Oh, Presiden BEM bukan hostnya. Oh, bukan, Pak. Dari SMA, Pak. Oh, Kebetulan. ini dari Senat. Iya. Oh, iya. Ya, tunggu yang lain ya. Iya, Oke Pak, nanti insya Allah Bayu, Presiden BEM-nya kami minta untuk datang juga kok Pak, ikutan. Oh iya. Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam, Cip. Bu Budi. Alhamdulillah. Oh, Pak Cip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cip di rumah terus ya? Kerjaannya masuk tiba mulu si siapa namanya yang di FI-nya itu ngomong Mbak Erni kalau nggak salah, Mbak Wiwi atau siapa sih jenenge, Mbak kalau kerja di kantor kan jam 8 sampai jam 4 atau jam 5. Kalau di rumah ya selamanya. Guyonnya seperti itu. Nyatanya ya memang persiapan ini, waduh, masalah agak tiba. Ya, iya. Tapi UNER sudah selesai ujian ya Pak ya? UNER, UNER, iya minggu ini. Enggak dong Pak, ini kan libur. Tapi sudah selesai kuliah. Minggu depan baru mulai ujian. Oh, ITS sudah selesai. Oh, ujiannya baru minggu depan. Di sini di UISI baru mulai kuliah yang terakhir, 3 kali terakhir itu. Oke. Kira-kira berapa orang Dimas ini yang akan gabung ini? Apa? Kenapa Bapak? Yang akan gabung berapa orang ini? Kira-kira kemarin ada 70-an lebih kelihatannya, Pak. Oh iya. Ini sudah 55 ya? Iya. Iya. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum gabung. Mas Dimas, mungkin linknya bisa di-share ke teman-teman SMA. Kan ini kuotanya 250, jadi saya rasa masih banyak yang bisa masuk. Iya, Bu. Siap. Kemarin dosen karyawan itu 105. Iya Pak Rektor, bisa 250 kalau hangout meet. Iya. Terima kasih. Gimana ini Pak untuk di rumahnya Pak Herman ini? Kenapa nak? Untuk kayak penerapannya gitu di masa pandemi kayak gini Pak. Oh iya, rumah saya itu di sebuah kompleks yang strata sosial ekonominya sama. Banyakan dosen. Oh, kebanyakan dosen ya Pak? Dosen, BPK, dan pegawai bank. Jadi relatif mudah diatur. Kalau pegawai bank itu masih masuk ya Pak ya? Masih, tapi di shift gitu. Oh, di shift. Iya, asal harus ada yang masuk. Gantian, terutama yang di bawah 40 tahun, di bawah 45 tahun. Itu yang dimasukkan, yang di atasnya rasanya tidak. Iya, yang untuk yang rawan saat ini kan itu ya Pak ya, yang karena kan untuk yang tua-tua gitu, yang 40 ke atas gitu ya Pak ya? Ya kayak Bapak. Iya. 60 tahun. Berarti di rumah aja ya Pak ya ini? Tidak saya, tidak di rumah saja.
di luar rumah jemur perkutut. Nggih. Nggih, apa itu, menyiangi tanaman jeruk ya. Pokoknya badan saya kena panas. Oh iya. Ya. Kalau di desa ini, kalau di Kamu rumah di saya di mana ya? desa ini di desa Pak. Desa area Tuban. Oh, Jawa Timur hati-hati ya. Iya. Oke. Leadership itu sangat mempengaruhi kesejahteraan lahir batin warganya. Leadership itu keamanan. Hatinya lurus. Yang kata profesor saya, apakah yang merusak dunia ini sifat politis yang fatalis? Bukan politik, politis. Politis itu mengesampingkan objektivitas dan keadilan. Jadi itu. Artinya ke masyarakatnya ya Pak, maksudnya keadilan itu. Iya, ke masyarakatnya. Apapun. Semuanya jadi rancu. Makanya sebenarnya, kalau di Jerman disebut die dumme Leute. Kumpulan orang-orang dungu. Gitu. Jadi itu saja senator sudah. Nah, kebanyakan kita ini masuk tanpa pendidikan. Jadi, Tapi emang saat ini kan yang berdampak emang pendidikan apa berhubung orang tua saya guru kan juga emang yang terdampak saat ini emang pendidikan sih Pak. iya, tapi pendidikan justru akan memunculkan wujud barunya. Saya ditanya apakah new normal? Yang bisa new normal cuma pendidikan dan konsep bisnis. Itu. Iya. Banyak juga. Makanya saya tidak suka istilah new normal. Kalau menurut kaidah bahasa, kata-kata sifat yang diletakkan di depannya itu new, itu mengganti yang lama. Kamu suka diganti yang lama dengan new? Tidak seluruhnya. Iya, tidak seluruhnya. Saya perlu ketemu secara fisik dengan saudara saya. Saya pengen ketemu secara fisik sehabis tarbiyah panjang ini. Ini saya sebut tarbiyah panjang dari Allah. Dosennya itu Allah. Bahwa kita tidak, makanya temporary normal, bukan new normal. Kalau new normal artinya yang baru ini menggantikan yang lama. Artinya nanti disepakati gini, oh kalau begitu kita yang sudah pernah Idul Fitrinya gak mudik, gak usah mudik. Gitu ya. Iya sih Pak. Kamu ingat zaman Pak Soeharto setelah lengser itu. Itu kondisi politik, sosial politik sangat rawan. Apakah yang menyelamatkan bangsa ini? Dua hal. Event 17 Agustus dan event Idul Fitri. Jadi seperti itu. Penting itu. Jangan dikira tidak penting. Sekarang orang tidak mudik harus. Tapi jangan disebut new tradition untuk tidak mudik. Oh, iya Pak, iya Pak. Iya. Sekolah Iya, boleh new. Ya. Makanya sejak dulu, intuisi saya selalu mengatakan kita butuh virtual lab, laboratorium virtual. Kenapa? Di teknik mesin sudah mulai di ITS, virtual lab-nya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, nggak datang ke kampus, nggak apa-apa untuk praktikum. Praktikumnya online, lab-nya ada di laptop. Gitu. Jadi seperti itu. Kita akan hari Senin adalah libur hari Pancasila. Gitu ya. Ditemukannya Pancasila. Ada yang bertanya ke saya, kita jadi rapat Pak. Rapat. Sebab Soekarno
dulu menyarankan kita biar bekerja dengan gotong royong, tidak libur. Masa libur hari Pancasila ya? Iya. Tapi biasanya hari-hari peringatan kan libur, Pak. Oh iya, peringatan Iya. Pancasila tidak libur. Ya, Iya. karena itu peringatan orang untuk bekerja, ya. Iya. Mohon maaf Pak, mungkin nanti bisa dilanjutkan sharing-sharingnya pada Silakan. saat Ini kan sesi yang apa itu intro, ya. Iya. Siap. Silakan. Siapa yang nanti menghafal? Ini masih 85, lumayan. Iya, di atas 70. Perkiranya Iya. tepat. Silakan kalau mau mulai, Dimas. Siapa yang jadi MC enggak? Iya, MC-nya saya nanti untuk moderatornya nanti ada sendiri Pak. Oke. Saat sesinya Pak Herman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor UISI Profesor Dr. Ing Herman Sasongko beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian Bu Puji Andayani, SSI, MSI, MSc, yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen serta Sivitas Akademika UISI. Yang saya hormati juga Ketua Ormawa dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Tak lupa juga salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk yang sudah hadir, terutama Pak Rektor, Pak Wakil Rektor beserta jajarannya, Bu Puji beserta jajarannya, dan juga teman-temanku yang saya cintai di acara Ramah Tamah bareng Rektor dengan tema melalui silaturahmi kita bangun persatuan dan kesatuan. Saya juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang telah hadir. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan di keadaan saat ini. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, jadi ini untuk rules pada pagi hari ini. Mungkin saya bacakan. Nomor 1, peserta wajib mematikan kamera dan mic saat MC atau moderator narasumber berbicara. Yang kedua, peserta boleh berbicara ketika ditunjuk oleh MC atau moderator. Yang ketiga, sesi tanya-jawab dibatasi pada 2 sesi, di mana setiap sesi hanya diambil 3 pertanyaan terbaik. Nomor 4, untuk sesi 1 tanya-jawab diambil dari aspirasi KMUISI di link pendaftaran yang telah diseleksi oleh panitia. Yang kelima, untuk sesi kedua, tanya-jawab diambil dari kolom komentar yang ada pada Hangout Meet. Yang keenam, jika peserta tidak mematuhi peraturan di atas, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Hangout Meet. Oke, jadi untuk pagi hari ini, susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ada nanti kultum oleh Pak Muhammad Asyad, dan yang keempat materi oleh Pak Herman, yang kelima penutup. Jadi mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua ada sambutan. Sambutan yang pertama ada sambutan Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian Ibu Puji Andayani, SSI, MSI, MSc. Untuk Bu Puji, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, yang saya hormati Prof. Cep, mungkin tadi lupa disebut ya sama Mas Albert, ada Prof. Cep di sini. Mungkin setelah ini juga diberi kesempatan untuk sambutannya. Yes, yang saya hormati tim Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian, dan yang paling saya banggakan dan saya cintai, mahasiswa Universitas Internasional Indonesia. Kami mewakili Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian sebelumnya mengucapkan Selamat Idul Fitri
1441 Hijriah, kami yang sering sekali berkolaborasi dengan teman-teman, sering sekali bersentuhan dengan teman-teman, menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kita berinteraksi ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada sikap kami, perbuatan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, jangan lupa tetap bersyukur gitu ya di tengah wabah seperti ini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat tengah saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang berbaring di rumah sakit gitu ya. Dan yang kedua, ada nikmat berkumpul bersama keluarga di tengah saudara kita yang mungkin harus terpisah dengan keluarga karena sesuatu dan lain hal. Misalkan karena saya juga mungkin beberapa hari sering tidak berjumpa dengan suami karena suami harus bertugas. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara, rekan-rekan muda saya, mahasiswa UISI untuk terus bersyukur. Jadi di balik bencana yang mungkin banyak sekali kekurangan, jangan pernah lupa untuk syukur gitu ya. Jangan hanya maido gitu ya, jangan hanya sambat, tapi tetap bersyukur karena dengan banyak bersyukur insya Allah kita akan mengeluarkan energi positif. Energi positif itu yang siap membangun semangat kita untuk menghadapi langkah selanjutnya. Kita harus seperti apa. Itu. Saya rasa cukup dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Saya mohon untuk MC, Prof. Jeff juga diberi kesempatan untuk menyambut. Iya Bu, siap. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan kedua. Baik, terima kasih untuk Bu Puji atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan kedua dari Wakil Rektor 1 UISI, Profesor Ciptadi Sawarjuwono, MSc, PhD, GPA, GA. Untuk Prof. Cip, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Pelaksana, jadi terima kasih juga yang tidak kalah penting saya sampaikan ucapan selamat kepada Rektor kita dan Bu Puji serta rekan-rekan mahasiswa semua yang hadir pada acara ini. Sebetulnya tidak banyak yang saya sampaikan di sini, tetapi intinya, Ibu-Bapak sekalian, sebentar lagi bagi saudara yang sudah lulus atau yang sudah menjadi alumni, dalam kondisi apapun, tetaplah mari kita berjuang, berikhtiar, ya, bekerja, bergerak sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan apa yang bisa diciptakan, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Semua adalah demi perusahaan, demi saudara sendiri, dan otomatis tidak lupa, tidak langsung itu juga akan mengangkat nama UISI. Jadi tetaplah berkiprah sesuai dengan bidang saudara, dan itu yang saya sampaikan. Kemudian satu hal yang mungkin perlu disampaikan, andaikan ada yang saudara tidak suka terhadap UISI, ngomong loh ya. Itu baik melalui Bu Puji atau langsung ke saya, tapi ngomong. Nah, tetapi yang baiknya monggo langsung disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada kekurangannya, mohon disampaikan karena intinya loh ya, Bu Puji dan saya tidak, termasuk Pak Rektor juga tidak menghendaki kalau ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Jadi kalau tidak suka, ngomong. Akan kita terima gitu kan, kita tidak akan menyalahkan, tapi yang sudah baik sampaikan kepada yang lain. Saya kira ini aja yang perlu disampaikan. Terima kasih semuanya, semoga seminar ini juga ada manfaatnya dan bergaung semuanya, bergaung sesuai dengan ideologinya gitu kan. Kemudian mudah-mudahan semuanya
lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Cep atas sambutannya. Jadi sambutan yang ketiga ada dari sambutan rektor tercinta kita, Pak Herman Sasongko. Untuk sambutan Profesor Dr. Ing Herman Sasongko, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini waktu Idul Fitri kita kembali keluarga besar UISI masih dipertemukan dalam keadaan baik dan insya Allah masih untuk urutan kebaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas kemuliaannya menopang kehidupan semua umat manusia ini sehingga berperadaban dan berperangai syariah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, seperti kita tahu, kebencanaan yang ada ini itu erat hubungannya dengan sebuah tabiat yang sudah jauh meninggalkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemandangan yang menyiarkan sebuah ilmu baru buat kita, new normal itu bagi saya juga new normal kehidupan binatang yang mengakuisisi kehidupan kita di kampus. Tahu nggak sih, saya kemarin ngambil dokumen di ITS, ya, banyak golongan seperlai, rubah, burung, ayam hutan, ya, itu di lorong-lorong kelas. Rupanya dia begini, barangkali manusia sudah musnah, ya. Kaum yang biadab, yang suka menyingkirkan kita itu. Mari kita gantikan kampus kita ini dengan kehidupan hewan, gitu ya. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, peradaban yang akan kita hadapi di belakang hari itu adalah menjadi bagian dari topik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang disebut new tatanan, ya. Apakah yang baru? Adalah tatanan yang baru. Seperti saya sampaikan kepada Dimas Albert Abraham tadi, bahwa disebut new normal berarti akan menggantikan old normal. Semua yang sudah dicobakan di new normal harus didefinisikan ulang. Tidak semuanya. Apa-apa yang sekarang menjadi abnormality itu akan diangkat menjadi new normality. Sehingga kita akan hidup dengan sesuatu yang benar. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Prof. Cep sebagai WR1, Bu Pujiandayani sebagai Direktorat Kemahasiswaan, bersama wakilnya Bu Yunita, dan seluruh keluarga mahasiswa UISI yang bisa hadir pada hari ini maupun yang tidak bisa hadir, yang bisa akan melihat rekamannya nanti. Bahwa kalian sungguh anak-anak kami yang luar biasa. Anak-anak kami yang menyongsong kehidupan baru akibat ujian kemanusiaan dari Allah SWT ini dengan gagah, dengan amanah, dengan sifat seorang pejuang. Semua yang ada di garda depan, baik medical staff, baik para relawan yang lain, itu adalah para pejuang, termasuk guru-guru, termasuk dosen-dosen, termasuk murid-murid, termasuk mahasiswa-mahasiswa.
termasuk alumni-alumni yang banyak memberikan masukan pemikiran kepada kita tentang berjalannya proses akademik sebagai tiang penyangga generasi ke depan, generasi bangsa ke depan. Oleh karena itu, kita selayaknya patut bersyukur sekali lagi bahwa kita senantiasa masih dalam bimbingan Allah SWT, masih diluruskan niat kita, masih diberikan sebuah keridhaan atas kita untuk ikut berjuang bersama pejuang kemanusiaan dunia yang lainnya, termasuk acara pada hari ini, untuk membahas sebuah masukan rapat hari Senin itu besok 2 hari lagi, tentang rapat akademik kehidupan kampus yang disebut normal yang baru. Seperti apa? Tatanannya, aturannya, teknisnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi atas inisiatif Senat Mahasiswa UISI dalam menyelenggarakan acara ini. Tak lupa saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak kejadian di bulan Ramadan yang saya ingin sampaikan kepada saudara tentang miracle Ramadan. Di hari-hari biasa, saya adalah penderita sakit bukan di pencernaan, di bagian ureter. Sehingga kalau saya tidak minum 1 jam, kayak dibakar saluran pembuangan air saya. Bayangkan kalau Ramadan harus puasa. Tahukah saudara, kalau saya berpuasa, saya tidak didera sakit itu. Justru kalau saya tidak puasa, saya harus minum. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagian-bagian yang terpenting dalam hidup kita ini tidak hanya berpikir, tetapi berpikir dengan hati secara spiritual untuk selalu menyandarkan kehidupan kita kepada kasih sayang dan keridhaan Allah SWT dengan niat yang lurus, bebas dari politis fatalis yang akan merusak sendi kehidupan kita akibat sebuah pola pemikiran taktis, strategis, yang politis untuk diri sendiri dan golongannya. Kita sekali lagi sandarkanlah semua peri kehidupanmu kepada kasih sayang dan keridhaan Allah SWT. Terima kasih. Sekian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang sangat luar biasa dari Pak Rektor dan juga Pak Wakil Rektor 1. Dan dilanjutkan dengan sambutan yang terakhir, yaitu dari Ketua Umum Senat Mahasiswa, Andrian Setionugroho. Untuk Mas Andrian, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Herman Sasongko selaku Rektor UISI, yang saya hormati pula Pak Cep selaku Wakil Rektor Bidang 1, dan tak lupa yang saya hormati pula Bu Puji Handayani selaku Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian beserta jajarannya, serta teman-teman Ketua Mawar dan mahasiswa UISI yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi yang cerah ini kita bisa kumpul meskipun secara online dalam rangka ramah tamah bareng Rektor. Tak lupa selawat serta salam saya aturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke, saya mewakili keluarga Senat Mahasiswa UISI mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini jauh hari pada waktu puasa sampai terselenggaranya pada pagi hari ini.
Mungkin acara ini merupakan yang pertama kalinya di UISI yang mengadakan halal bihalal bersama rektor dan mahasiswa secara online. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Cip yang telah berkenan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Sekedar informasi saja, pada masa pandemi ini semua kelembagaan baik di tingkat kampus atau di tingkat di tingkat pusat atau nasional menjalankan acara halal bihalal secara online. Sebagai contoh, pada hari Senin kemarin tanggal 25 bulan Mei 2020, Menteri Keuangan yakni Ibu Menteri Sri Mulyani mengadakan acara halal bihalal secara online bersama dengan seluruh jajaran karyawan Kementerian Keuangan. Selain itu, di beberapa kampus juga, sebagai contoh di Universitas Teguh Umar Aceh itu pada hari Selasa kemarin, tanggal 26, tepatnya, melaksanakan acara halal bihalal meskipun dalam lingkup dosen dan sivitas akademika. Oke, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yakni melalui silaturahmi, kita bangun persatuan dan kesatuan. Maka saya harap semua elemen di UISI tidak hanya menjalin hubungan, tetapi membentuk jiwa yang bersatu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Secara sederhananya, bersatu itu artinya sadar akan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Melalui persatuan dan kesatuan yang kuat, kita harap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dan mungkin siapa minat manfaat. Kata maupun ungkapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya Mas Andrian. Baik, kita langsung lanjut saja untuk acara berikutnya, yakni halal bihalal dan kultum oleh Dr. Andes Muhammad Arsyad MPDI. Untuk Bapak Muhammad Arsyad, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen sekalian, dan seluruh anggota Senat Mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyaknya karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini, walaupun melalui online atau dalam jaringan, kita bisa bersama-sama berkumpul dalam sebuah majelis yang mulia, majelis yang insya Allah barokah. Kita semuanya bersilaturahim dalam rangka halal bihalal dalam acara ramah tamah dengan rektor. Kita berharap kegiatan kita pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mempererat
di antara seluruh elemen yang ada di UIC sehingga menjadi satu kesatuan di dalam rangka menjadikan UIC lebih maju dan lebih berkualitas. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dan para saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, di dalam hari raya ini ada ungkapan doa yang sering kita dengar. Tadi di awal bisa mungkin diucapkan berkali-kali, ungkapan doa. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, ya. Kadang-kadang orang karena mungkin hanya mendengar, tidak melihat tulisan, ditulis atau diucapkan minal aidin, bukan minal aidin, pakai dal, aidin, dari fazan fi'il ada ya'udu, artinya kembali. Minal aidin, bukan minal aidin, ya. Minal aidin wal faizin. Ini sebenarnya adalah ungkapan doa. Minal aidin itu artinya semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Itu doa yang pertama. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijadikan orang yang kembali, aidin, kembali kepada kemana? Kembali kepada fitrah kita. Fitrah memiliki potensi beragama, menyembah kepada Allah. Fitrah dalam arti suci. Jadi fitrah dalam arti memiliki potensi keberagamaan untuk menyembah kepada Allah, dan fitrah dalam arti suci, kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Itu doa yang pertama. Kemudian ada doa yang kedua. Minal aidin wal faizin. Nah, al faizin ini seakar kata dengan fauz atau fauzan, fauzun, ya, atau faiz yang artinya kemenangan atau kesuksesan atau kebahagiaan. Berarti ada dua ungkapan doa. Yang pertama, semoga oleh Allah kita dijadikan sebagai orang yang kembali memiliki potensi menyembah kepada Allah, potensi yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Ungkapan ini sebenarnya biasa diucapkan oleh orang-orang Islam sesudah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Ketika memasuki bulan hari raya, ketika memasuki bulan Syawal, memasuki Idul Fitri. Ungkapan ini sebenarnya cukup beralasan. Kenapa sih kita mengucapkan doa seperti itu? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali. Karena selama sebulan kita digembleng lisan kita untuk menjaga dari kemaksiatan, telinga kita, pandangan kita, tangan kaki kita jaga karena puasa. Kemudian lebih jauh dalam tingkatan yang tinggi yang kita jaga, kita pelihara, tidak hanya lisan, pendengaran, pandangan, tangan dan kaki, tapi hati dan pikiran kita kendalikan untuk tidak ada kreativitas dalam pikiran kita kepada hal-hal yang bersifat negatif, dosa, tidak berguna. Begitupun dalam hati kita manajemeni agar hati kita selama bulan Ramadan itu tidak memiliki unek-unek yang tidak positif. Terus di samping kita jaga diri kita, lahiriah kita, batiniah kita malah kita isi dengan perbuatan-perbuatan ibadah. Kita tidak hanya bekerja untuk mencari ridho Allah, bekerja pun hati-hati. Jangan sampai kemudian membuat laporan palsu. Jangan sampai kita kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar. Kita isi dengan ibadah,
kita tambahi dengan sholat sunat malam, sholat taraweh, kita tambahi dengan tadarus Al-Quran, kita tambahi dengan doa, kita tambahi dengan zikir, kita tambahi dengan itikaf, kita tambahi dengan sedekah, kita pungkasi dengan zakat fitrah. Luar biasa. Karena itu doa yang kita panjatkan minal aidin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang kembali suci, kembali kepada fitrah kita, untuk ingat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ungkapan doa itu. Kemudian ungkapan doa yang kedua, itu doa pertama. Doa yang kedua, wal faizin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah yang memperoleh kemenangan. Menang dalam arti sukses. Sukses dunia dan sukses akhirat. Nah, untuk yang kedua ini ternyata ada sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau al-aidin kembali kepada fitrah itu tadi, sudah persyaratannya sudah kita lakukan selama bulan Ramadan dengan menempa diri. Yang kedua ini ada sebuah persyaratan bahwa orang-orang yang ingin memperoleh kemenangan di bulan Syawal setelah melakukan puasa di bulan Ramadan dan amalan-amalan ibadah pengiringnya, itu diperlukan persyaratan untuk bisa menerima fauz atau kemenangan atau faizin ini. Dan salah satu syaratnya yang sebenarnya cukup berat juga memerlukan perjuangan adalah kemauan untuk memaafkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22, ayat ini turun terkait dengan sahabat Abu Bakar. Layak tali ulul fadli wasa'atu minkum, dan seterusnya, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini turun itu terkait dengan teguran Allah kepada sahabat Abu Bakar yang merupakan mertua Rasulullah, yang bersumpah kepada Allah tidak akan memberi maaf dan tidak akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang ikut menyebarkan fitnah gosip kepada anaknya, yakni Aisyah, yang merupakan istri Rasulullah yang dikabarkan telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pemuda lain. Jadi saat itu terdengar berita bohong yang dalam bahasa Arab dalam sejarah disebut dengan hadithul ifki, ya, berita bohong. Sekarang disebut apa ya, hoax gitu barangkali kalau sekarang, atau gosip bahwa istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu telah melakukan perzinaan dengan pemuda lain yang bernama Sofwan. Berita itu ikut menyebar. Sebelum kebenaran terungkap, berita itu kemana-mana sampai kemudian Rasulullah itu sendiri sebagai manusia biasa itu juga gelisah, apalagi mertua beliau yang sahabatnya sendiri yang bernama Abu Bakar, sampai kemudian ada ponaan dia yang bernama Mistah itu ikut menyebarkan gosip itu. Karena Abu Bakar merasa sakit hati, akhirnya Abu Bakar bersumpah kepada Allah tidak akan memberi maaf dan tidak akan memberikan bantuan kepada keponaannya yang biasanya setiap hari diberikan bantuan. Akhirnya turun ayat ini, di mana Abu Bakar diminta untuk memaafkan. Jadi Abu Bakar diminta untuk memaafkan. Dalam ayat itu disebutkan, falyafu, maka maafkan mereka, orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kalian. Wal yasfahu, lalu bersihkan hati Anda dari noda-noda bekas yang disakiti oleh orang lain itu.
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah Anda tidak suka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara mahasiswa, jadi untuk memperoleh al-faizin, ungkapan doa yang kita ucapkan setiap kali kita ketemu teman pada saat kita beridul fitri, itu diperlukan ini, kemauan memaafkan. Seberat apapun, sesakit apapun, kita bisa membayangkan Abu Bakar itu, anak iku orang api, anak iku istri Rasulullah, itu dikabarkan seperti itu. Kalau umpamanya kita sebagai orang tua pasti sakit banget, dan itu akan merusak reputasi. Mungkin dalam kehidupan nanti, mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah semacam itu. Tetapi mungkin di antara kita mungkin pernah diperlakukan oleh orang lain seperti itu, difitnah. Dengan fitnahan itu maka kehormatan kita jatuh, dan untuk mengembalikan nama baik itu tidak mudah, diperlukan waktu, mungkin bisa bertahun-tahun. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang telah melakukan salah kepada kita. Dan itu oleh Abu Bakar yang mengalami seperti itu. Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, begitu Abu Bakar mendapatkan teguran dari Allah, surat An-Nur ayat 22 itu, Abu Bakar kemudian di hadapan keponakannya juga bersumpah lagi, demi Allah, mulai saat ini saya akan tetap memberikan bantuan kepada Anda dan saya akan memaafkan Anda. Ini berarti bahwa ampunan Allah, ridho Allah akan kita dapatkan manakala kita mau memberikan maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kepada seluruh mahasiswa yang ikut hadir di sini, apapun kebijakan yang diberikan oleh UISI kepada kalian, itu sebaiknya jangan makan mentah-mentah. Kalau ada sesuatu informasi yang tidak benar, atau kalau ada informasi yang mungkin kurang menyenangkan, perlu ada semacam klarifikasi. Dalam istilah agama perlu ada tabayun. Jadi Pak Cip atau Pak Herman juga menyampaikan, sampaikan kepada kami, itu penting. Jadi jangan kemudian sakit hati lalu kemudian share informasi-informasi yang tidak benar itu. Diperlukan satu cara berpikir yang dewasa dan lebih jauh. Kalau itu memang, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan, boleh jadi teguran Allah kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar itu kita bisa jadikan pelajaran. Ini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita mau memaafkan orang lain, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi disebutkan, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dalam urusan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan orang itu di hari kiamat. Waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa
yang menutupi kesalahan orang Islam, maka orang tersebut kesalahannya akan ditutupi oleh Allah. Waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang Islam, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu, baik dalam urusan dunia ataupun di dalam urusan akhirat. Katanya Rasulullah lagi, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu bersama hambanya manakala hambanya selalu menolong saudaranya. Saudara sekalian, Bapak Ibu, seringkali kan kita kadang-kadang baru ingin menolong orang lain, tetapi kita sudah ditolong oleh Allah, punya kesulitan. Kita baru ingin infak, bersedekah kepada orang lain, tetapi tiba-tiba kita sudah diberikan kemudahan dan infak, atau diberikan rezeki yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu momentum silaturahim seperti ini, kita cairkan hati kita, kita rendahkan hati kita, kita buka hati kita manakala ada orang-orang di sekitar kita, saya dan para Bapak Ibu dosen yang lain, barangkali ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak menyenangkan selama melayani mahasiswa UISI. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kami semuanya dari tim dosen sudah memberikan maaf kepada para mahasiswa sekalian yang manakala di dalam tindakannya ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling memberi maaf, saling memaafkan dengan harapan melalui maaf yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun itu mereka, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kita, kesalahan-kesalahan kita, di antara kita menjadi bersih, sehingga dosa kita di hadapan Allah itu kita menjadi bersih, dan kesalahan-kesalahan di antara kita sesama manusia menjadi bersih pula, sehingga kalau toh kita nanti kembali kepada Allah, cepat ataupun lambat, karena kita dalam keadaan suci dari dosa, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, insya Allah kita nanti memperoleh nikmat terbesar, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu cukup. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.